kondisi saat ini begitu banyak faktor yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya kondisi kesehatan yang dapat mengganggu atau bahkan dapat mengancam kehidupan manusia pada umumnya dan generasi kader kita pada khususnya. Program pencegahan dan penanggulangan stunting sangat penting sehingga dibuatkan badan khusus yang yang diberikan amanah untuk bertanggung jawab dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara. Karena itu dia masuk di program strategis. Masuk di program strategis DP Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara, bahkan DPP Wadah Islamiyah. Dan eksekusinya adalah di tingkat DPD. Karena itu Ketua-Ketua Departemen Kesehatan dan Unit Kesehatan kita undang untuk mengetahui hal ini. Sekaitan dengan ini, para ustadz dan ustadzah sekalian, pada malam hari ini adalah sebenarnya kami ingin menyampaikan program ini, gerakan Wadah Islami Mencegah Stunting, pada hal yang sangat teknis sekali untuk kemudian kita eksekusi bersama di DPD dan MWD. Namun sebelum itu tentu kami ingin berikan gambaran-gambaran umum betapa pentingnya program ini. Ini adalah gambaran umum hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya stunting, sebagaimana diketahui bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan, kekurangan air, gizi yang menyebabkan seorang anak gampang sakit, mudah sakit, dan bahkan dapat menderita sakit sepanjang kehidupannya. Yang berpotensi menyebabkan terjadinya stunting itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak usia 0-23 bulan atau balita, dan usia 24-29 minggu, 24 sampai 59 bulan atau balita. Jika orang tua miskin, yang akan kita sampaikan pada malam hari ini terkait dengan nomor urut 1 dan urut 2 ini, tentang ibu hamil dan ibu menyusui serta anak usia balita dan balita. Ini sebenarnya sudah pernah juga kami sampaikan di Mukerwil. Dari bahwa stunting yang harus dicegah, kalau sudah masuk pada fase stuntingnya, anak-anak harus ditanggulangi. Karena ini sangat penting ya, supaya kita melahirkan generasi yang betul-betul siap menjadi generasi pelanjut estafet dakwah di lembaga kita. Ini gambaran kondisi sesuai dengan hasil pendataan kita yang lalu. Dan ini akan kita validasi insya Allah. Ini gambaran data sebagai informasi tambah. Nah, pada program ini, para ustadz sekalian, pada program gerakan keluarga Wahda Cegah Stunting ini, yang saya menyebutnya dengan GERWAS, gerakan keluarga Wahda Cegah Stunting ini, sasaran kita adalah ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian anak usia 0-23 bulan, ditambah nanti dengan remaja putri atau balita juga balita, remaja putri. Ini yang akan menjadi sasaran dari program ini, gerakan keluarga Wahda Cegah Stunting ini. Nah, intervensinya atau perlakuannya adalah intervensi spesifik yang nanti akan langsung dilakukan oleh nakes atau tenaga khusus atau tim yang akan kita latih nanti. Kemudian intervensi sensitif yang bisa dilakukan oleh non-nakes, karena intervensi sensitifnya adalah berkaitan dengan penyediaan air, air yang layak minum, kemudian MCK-nya. Ini bentuk-bentuk intervensinya nanti. Misalnya ibu hamil, ya, kader ini yang kita maksudnya, kader Wahda Islamiyah ibu yang hamil, jenis intervensinya adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian pemberian suplemen tambah darah, dan seterusnya. Kalau ibu menyusui begitu juga, ibu menyusui ini berikan promosi dan konseling, kemudian suplemen kapsul kehamilan. Bahkan nanti kita akan program kita adalah pemberian makanan tambahan. Kemudian anak usia 0-23 bulan, harus kunjungan rutin ke posyandu, kemudian pemberian makanan tambahan. Begitu juga dengan remaja. Kemudian para ustadz dan ustadz sekalian, ini intervensi sensitif
yang tidak terkait dengan kesehatan, tapi menjadi penyebab terjadinya stunting. Yang nomor 2-nya. Kemudian para ustadz dan ustazah sekalian, sekali lagi program prioritas kita digerakkan keluarga Wahda Cegah Stunting ini adalah ibu hamil dan ibu menyusui anak usia 23 bulan. Nah, program kita ini akan fokus kepada intervensi prioritas, pemberian makanan tambahan, pemberian makanan, kemudian baik bagi ibu hamil dan ibu menyusui, demikian juga dengan anak usia 0-23 bulan. Kita lakukan pemberian makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui, begitu juga dengan kondisi anak, sesuai dengan kondisi anak. Ini akan kita fokuskan untuk kita laksanakan dalam tahun 2025 ini. Lalu bagaimana implementasi pelaksanaannya? Jadi para ustadz kalian, ketua-ketua Departemen Kesehatan, kemudian kesehatan, sebagaimana kita ketahui bahwa DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara ini membawahi 17 DPD dan MWD. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kami sudah menyampaikan ke ketua-ketua DPD-nya, kemudian ketua-ketua MWD-nya juga sebenarnya supaya mengarahkan ketua Depkesnya untuk bergabung malam hari ini, karena kita akan bicarakan masalah ini, namun ya yang ada baru beberapa. Tetapi tidak mengapa, paling tidak malam hari ini kita sudah sampaikan, dan nanti kami akan menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaannya. Lalu nanti kita lihat DPD dan MWD mana yang akan bisa kita maksimalkan untuk pelaksanaan kegiatan. Tentu kita berharap bahwa semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi program ini dapat terlaksana dengan baik untuk semua DPD dan MWD. Jadi ada 17 kabupaten kota. Ini kami menyebutnya dengan gerakan keluarga Wahda Cegah Stunting. Gerwas. Ini para ustadz sekalian sepintas tentang Gerwas ini, yang intinya adalah kita mengajak kepada keluarga kader Wahda Islamiyah untuk menjadi muhsinin, menjadi orang-orang yang dapat membantu keluarga kader Wahda Islamiyah yang hamil dan menyusui, yang umahat-umahat, kemudian yang anaknya, untuk dapat kita bersama-sama memberikan bantuan untuk makanan sesuai dengan sesuai dengan kondisi keadaannya, sesuai dengan standar kesehatan. Jadi tujuannya adalah upaya untuk pencegahan dan penanggulangan stunting kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Yang kedua, meningkatkan kepedulian dan peran serta kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Di sasaran program ini ada dua. Sasaran kegiatan ini ada dua. Yang pertama adalah kader pemberi manfaat. Itu kader Wahda Islamiyah yang memiliki kemampuan ekonomi, kemudian bisa juga muhsinin yang memiliki kemampuan ekonomi, simpatisan misalnya. Sasaran yang kedua adalah kader penerima bantuan, ibu hamil kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara, kemudian ibu menyusui kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara, kemudian anak baduta yang umurnya 0-23 bulan, anak kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Nanti kita tambahannya anak balita yang umurnya 24-29 bulan. Nah, inilah sasaran dari program Gerwas ini, gerakan keluarga Wahda Cegah Stunting. Kenapa kami mengundang para ustadz dan ustazah sekalian? Karena posisi kita ada di sini. Jadi, dalam konteks pengorganisasiannya, kita mulai dari DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara, tentu dengan MWW-nya, kalau kita menyebut DPD, DPD lagi. Nanti DPW dan MWW adalah tim pengendali program ini. Pencegahan dan penanggulangan stunting DPW menjadi tim pengarah. DPD dan MWD, posisi kita adalah tim pelaksana Gerwas, tim pelaksana di bawah. Tetapi nanti untuk di lapangan ada eksekutornya, ada tim eksekusi lapangan, yaitu tim pencegahan dan penanggulangan stunting. Nah, ini tim pencegahan dan penanggulangan stunting nanti akan kita latih khusus, akan kita latih untuk bagaimana melaksanakan hal-hal di lapangan. Tetapi tim pencegahan dan penanggulangan stunting ini bekerja dalam kontrol dari DPD dan MWD, dalam hal ini Departemen Kesehatan atau unit kesehatan di MWD. Jadi ini nanti kerja-kerja tim pencegahan dan penanggulangan stunting ini ada di bawah kendali tim pelaksana Gerwas atau DPD dan MWD. Di Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh para ustadz dan ustazah sekalian. Ini sedikit tentang tupoksinya. Jadi tim pengendali Gerwas melaksanakan pengendalian
tim pengarah, kami di Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting menyusun konsep Gerwas, melaksanakan sosialisasi konsep Gerwas, melakukan pengelolaan dana Gerwas, penerimaan dan pengeluaran. Di tingkat DPD, MWD, tim pelaksana membentuk tim eksekusi lapangan, kemudian melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan Gerwas di DPD dan MWD. Nah, makanya penting sebenarnya kehadiran para ustaz dan ustaz malam hari ini. Sedangkan tim eksekusi lapangan melakukan penghimpunan dan penggalangan kader pemberi manfaat, melakukan pengelolaan bantuan Gerwas, melakukan pendistribusian kepada sasaran kader penerima manfaat. Karena itu peran kita, peran para ustaz dan sekalian sangat penting. Jadi sekali lagi, target kita adalah ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak-anak. Ini ilustrasi pembiayaan yang akan digunakan untuk mensukseskan atau melaksanakan program kerja kita ini. Jadi ada pemberian makanan tambahan, sasarannya, targetnya adalah ini dalam hitungan prediksi harga untuk ibu-ibu 30.000 per orang atau per bumil atau per busui, kemudian untuk anak-anak 20.000. Jadi kira-kira begitu. Jadi untuk anggarannya sekitar sekian. Nah, ini yang ada dana yang dibutuhkan. Kemudian bentuk bantuannya ada dua bentuk, tapi nanti yang merah ini akan kita prioritaskan. Bantuan makanan tambahan, bantuan makanan yang dapat langsung dikonsumsi berdasarkan kategori umum dan keadaan stunting. Kalau ini tambahan ini bagi ikhwan dan akhwat kader yang belum memiliki akses air bersih atau belum memiliki MCK, ini juga akan kita pikirkan insya Allah. Kader penerima bantuannya. Ini mekanisme operasionalnya, tapi penjelasannya ada di sini. Mekanisme operasional Gerwas yang pertama melakukan verifikasi dan validasi data kader Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara yang berisiko stunting yang akan menjadi kader penerima manfaat. Yang kedua melakukan sosialisasi dan menggalang keluarga kader yang siap menjadi kader muksin, yaitu kader tadi pemberi manfaat. Kemudian melakukan pelatihan teknis operasional pelaksanaan Gerwas bagi tim lapangan, kemudian memastikan kesiapan keluarga yang siap menjadi kader pemberi, kemudian melakukan pertemuan dengan keluarga yang siap menjadi kader pemberi program ini, kemudian melakukan pendistribusian bantuan kepada kader penerima keluarga berisiko stunting. Kemudian kita lakukan. Nah, para ustadz dan ustazah sekalian, secara teknis pada strategi yang pertama melakukan verifikasi dan validasi data kader Wadah Islami Sulawesi Tenggara yang berisiko stunting yang akan menjadi kader penerima manfaat. Nanti tim stunting lapangan akan melakukan pendataan keluarga berisiko stunting untuk verifikasi dan validasi faktual untuk memastikan kepastian sasaran. Nah, sebentar ada formnya yang apa saja yang harus didata, ini form pendataan. Kemudian pendataan dilakukan langsung di rumah kader. Nanti keterangan nanti sebentar, jika tidak memungkinkan bisa nanti dikirimkan saya Google Form, tapi kita berharap ini langsung dilihat. Karena kita melaksanakan verifikasi dan validasi, kepastian bahwa dia adalah sasaran kita untuk program ini. Kemudian kader berisiko stunting ini diklasifikasi dan dibuatkan rencana tindak lanjut. Ini yang pertama, di pendataan. Dan nanti setelah ini kita akan melakukan pendataan untuk memastikan kader-kader yang hamil dan yang menyusui. Kemudian anak-anak yang usia 0 sampai 23 bulan yang akan kita data nanti pada saat pendataan, mekanisme pendataan verifikasi dan validasi kader calon. Pendataan verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh tim pelaksana teknis lapangan. Yang tadi itu yang distruktur ya. Pendataan dilaksanakan langsung di rumah kader atau bertemu langsung dengan kader calon penerima manfaat. Jadi yang dimaksud kader penerima manfaat tadi itu ya, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak balita. Jika tidak memungkinkan dengan alasan syar'i, dilaksanakan langsung di rumah kader atau bertemu langsung dengan kader, maka dapat dilakukan pendataan secara online. Nanti ada Google Form yang akan kita buat, yang kita berikan kepada tim eksekusi di lapangan untuk melaksanakan pendataan. Kemudian data kader calon penerima manfaat akan diverifikasi oleh Departemen Kesehatan, Farmasi Olahraga dan Unit Kesehatan Farmasi dan Olahraga DPD MD untuk selanjutnya direkomendasikan ke Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting Wadah Sulawesi Tenggara, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat Gerwas melalui surat keputusan Ketua DPW Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara. Jadi hasil pendataan itu akan dicek dan akan dipastikan diverifikasi oleh DPD dan MWD melalui Depkesnya atau unit kesehatannya. Kemudian akan direkomendasikan ke Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting
lalu di SK-kan oleh Ketua DPW, SK-kan oleh DPW sebagai penerima manfaat dari gerakan keluarga Wahda Islamiyah, Wahda Cegah Stunting. Ini supaya pasti tepat sasaran, karena nanti akan kita galang adalah dana dari muhsinin di pada saat pendataan nanti. Jadi nanti tim lapangan akan kita undang lagi untuk kemudian kita latih dan menyampaikan bagaimana mekanisme pendataannya. Kemudian sasaran pendataan kader calon penerima manfaat program Gerwas adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 23 bulan, anak usia 24 sampai 59 bulan, kemudian keluarga kader yang tidak memiliki sumber air bersih, keluarga kader yang tidak memiliki jamban. Ini akan didata nanti, yang akan didata oleh tim lapangan setiap DPD. Jadi ya mungkin adakah DPD yang banyak ibu hamilnya, ada juga mungkin yang sedikit ya. Begitu juga dengan ibu menyusui. Tentu tidak semua akan didata. Hanya yang hamil saja, yang menyusui, kemudian anak baduta balita, kemudian kader yang tidak ada akses air minumnya dan tidak ada jamban. Jadi ini sasaran kita nanti saat pendataan. Karena program kita ini sasarannya adalah yang dua ini. Nah ini format nama-nama kader penerima manfaat Gerwas. Ini akan didata. Ibu hamilnya, yaitu dari DPD mana, MPD mana, nama kader penerima, jadi nama ibu hamilnya, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian usia kehamilan, berapa bulan misalnya, kemudian statusnya, apakah dia mampu atau tidak mampu, nanti akan diverifikasi juga. Kalau dia mampu tentu yang paling penting adalah komunikasi dan edukasinya. Kemudian keadaan sehatnya, dia sehat atau sakit. Kalau dia sakit, nanti ditulis sakitnya apa di sini. Sakit hipertensi misalnya, sakit anemia misalnya, sakit. Kalau ibu hamil misalnya hipersalivari dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ditulis sakitnya di sini. Ya, karena nanti akan diverifikasi oleh tim nanti Badan Pencegahan Stunting. Begitu juga dengan ibu menyusui. Ada formnya, nanti akan didata nama kader, kemudian lama menyusuinya, statusnya mampu atau tidak, kemudian sehat atau sakit, dan seterusnya. Ini juga untuk anaknya. Tertanya, kemudian ini ada anak. Jadi semuanya akan didata yang tampak tadi itu ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita. Berikutnya, kita akan melakukan sosialisasi untuk menghimpun keluarga kader yang siap menjadi kader penerima manfaat. Nah, sosialisasi, nanti kami akan melakukan sosialisasi kan tugasnya Badan Pencegahan Stunting. Sosialisasi dapat dilakukan, sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program ini kepada seluruh kader Sulawesi Tenggara, kemudian calon keluarga pemberi eksternal simpatisan Wahda. Kemudian sosialisasi dapat dilakukan di seminar, lokal karya, sarasehan, cetak, dan seterusnya, online, dan seterusnya. Ini sosialisasinya ya. Lalu kita akan menghimpun keluarga kader yang memiliki kemampuan tadi itu. Kemampuan untuk membantu keluarga kader yang tidak mampu. Jadi, dana Gerwas dihimpun dari kader dan atau simpatisan Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara yang bersedia menjadi kader pemberi manfaat Gerwas sebagai ladang amal ibadah melalui pintu kesehatan. Penghimpunan dana Gerwas dapat dilakukan dalam 3 jalur ini. Yang pertama, membuat slot stunting pada program Amalia Ramadan. Makanya kami undang cepat para ustaz dan ustazah. Ini akan masukkan slot Amalia Ramadan. Ini jika masih memungkinkan. Yang kedua, membuat slot dana cegah stunting di WIS. Ini kan sudah dibicarakan juga di pusat, insya Allah akan dimasukkan di dalam program WIS, Wadah Inspirasi Zakat. Kemudian penghimpunan juga akan langsung dilakukan oleh Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Penghimpunan dananya. Kemudian Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara akan membuka rekening, tentu ini ya. Kemudian dana Gerwas yang terhimpun akan disalurkan kepada tim pelaksana tingkat DPD dan MWD untuk dikelola sesuai kebutuhan kader penerima manfaat. Setelah terkumpul dana, kemudian data sudah ada, misalnya contoh di DPD Bombana misalnya. DPD Bombana ada sekitar misalnya 20 atau kira-kira misalnya ada 10 atau 15 orang yang hamil. Kemudian ada juga yang menyusui sekitar berapa orang. Kemudian anak-anak juga berapa. Itu nanti akan dihitung. Kemudian pelaksana teknis lapangan akan dikirimkan dana. Nanti pelaksana teknis lapangannya akan mengelolanya dalam bentuk makanan jadi. Kemudian akan disalurkan ke
ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Ya, kira-kira seperti ini, mirip-mirip dengan program makan gratis Presiden Prabowo ini. Tapi kita melalui pintu Wahda Islamiyah, insya Allah. Ini mekanisme penghimpunan dan penggalangan dana gerwas. Kemudian para ustadz dan ustadz sekalian, kriteria kader penerima manfaat program gerwas. Penerima gerwas, tadi saya sampaikan juga ya, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 23 bulan, kemudian anak balita, kemudian berasal dari keluarga kader tidak mampu. Jadi ini nanti ini yang akan diverifikasi oleh Departemen Kesehatan dan unit kesehatan DPD MWD. Apakah memenuhi kriteria ini atau tidak gitu. Dia hamil atau ibu menyusui, kemudian anak balita, kemudian berasal dari keluarga tidak mampu. Ya. Nanti kita lihat perkembangan, kalau dananya cepat banyak yang terkumpul, bisa juga nanti kita ratakan saja. Misalnya biar mampu atau tidak mampu, tetap kita akan berikan. Tapi dalam tahap awal ini yang kita prioritaskan adalah keluarga kader yang tidak mampu, yang tidak bisa menyiapkan makanan sesuai dengan standar kesehatan secara mandiri begitu, secara sendiri-sendiri. Itu yang akan kita coba maksimalkan. Kemudian penerima gerwas non makanan, keluarga kader tidak memiliki sarana air bersih, keluarga kader tidak memiliki MCK. Kemudian kader penerima ini dalam bentuk penyuluhannya seluruh kader Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara tentunya. Ini kriteria penerima manfaat dari gerwas ini. Baik, para ustadz berikutnya, mohon kesabarannya para ustadz ya, karena ini penting. Nanti insya Allah kami kirimkan konsep bakunya yang sudah ditandatangan oleh Ketua DPW, yang sudah disahkan oleh Ketua DPW. Kemudian melakukan pelatihan teknis operasionalnya. Jadi nanti tim lapangan tadi itu akan kita latih. Kita akan lakukan pelatihan dilakukan secara offline dan atau online. Kemudian menyiapkan tim pelaksana teknis, menyiapkan nanti akan kita latih, ya. Jadi kita akan verifikasi ulang tim yang akan kita turunkan di lapangan. Peserta adalah pengurus Badan Pencegahan Stunting, kemudian tim DPD dan MWD dan tim stunting lapangan. Tim yang stunting lapangan ini yang kami maksud adalah tim surveyor yang melakukan pendataan tahun 2024 kemarin itu yang akan kita jadikan sebagai tim eksekusi lapangan. Ya, jika masih bersedia. Tentu kalau sudah tidak bersedia lagi, kita akan cari tim yang lain yang ada di DPD masing-masing untuk kita jadikan tim lapangan. Nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Ya, berapa jumlah tim yang kita butuhkan di setiap DPD, tentu berbeda. Dari itu. Kemudian kami percepat. Ini memastikan kesiapan keluarga kader yang akan menjadi kader. Jadi nanti donatur-donaturnya akan kita undang, kemudian melalui WIS dan melalui WIS atau melalui BP2S WI, kita akan undang mereka untuk kemudian kita sampaikan program ini dan akan mengajak mereka untuk menjadi muksirinya. Ini melakukan pertemuan dengan keluarga yang siap menjadi kader bermanfaat. Kemudian nanti ada fase distribusi bantuan kepada kader penerima manfaat. Tadi kami sudah sampaikan ya, kami sudah jelaskan bahwa nanti tim kita yang akan melakukan pendistribusian itu adalah DPD dan tim lapangan. DPD, MWD, dan tim lapangan. Disebutkan bantuan diberikan dalam 2 jenis, bantuan makanan tambahan, kemudian bantuan non makanan. Ini saya kira tadi sudah juga ya. Bantuan dalam bentuk makanan diberikan setiap hari sesuai dengan jenis dan kebiasaan makanan lokal dengan syarat memenuhi standar makanan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Yang non makanannya, ya ini kebutuhan air bersih, kemudian MCK. Ini tahap distribusi. Kemudian mekanisme pendistribusian bantuan makanan kepada kader, dana diterima dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening dari para donatur atau yang kita sebutkan tadi itu kader pemberi manfaat. Kemudian bantuan dikelola menjadi makanan jadi sesuai dengan sasaran penerima manfaat. Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak baduta dan balita. Lalu bantuan didistribusi kepada kader penerima manfaat gerwas. Kemudian dalam bentuk uang. Tidak diperkenankan diberikan dalam bentuk uang karena jangan sampai digunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan sementara. Dana infak dan sedekah dari donatur muslim itu adalah difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini mekanisme pendistribusian. Begitu juga dengan bantuan non makanan. Bentuk dana diterima
bantuan makan berupa pemenuhan akses air bersih dan pemenuhan MCK. Dana dipersiapkan untuk dikumpul sampai cukup untuk pembiayaan bantuan pemenuhan akses air bersih dan pemenuhan MCK. Kemudian tim lapangan akan membuat perencanaan dengan matang hingga melaksanakan pemenuhan akses air bersih. Nah, ini tetap kita masukkan, tetapi dia belum menjadi skala prioritas. Yang menjadi skala prioritas adalah bantuan makanan tadi. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan setiap pemberian santunan bantuan. Pencatatan kegiatan dilaporkan setiap bulan. Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada kader pemberi setiap akhir bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendistribusian. Kemudian pencatatan dan pelaporan lengkap dengan daftar nama-nama kader penerima, kemudian bukti transaksi keuangan, foto dan video pelaksanaan pendistribusian makanan. Jadi ini benar-benar adalah program yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan tersistematis. Jadi para ustadz dan ustadz sekalian, ini tambahan, tadi kita sudah perlihatkan juga ya, form ibu hamil. Nah ini adalah form realisasi distribusi program. Pada saat pendistribusian, ini akan diisi oleh tim lapangan. Kemudian didistribusi kepada siapa, ke ibu hamilnya, usia kehamilannya, hari, tanggal berapa, kemudian parah ibu hamilnya. Jadi supaya jelas. Karena kita akan menggalang dana muksinin bukan dari dana pemerintah. Nanti karena ini akan dilaporkan kepada muksinin. Begitu juga dengan ibu menyusuinya, kemudian anak 0 sampai 23 bulan, 24 sampai 59 bulan. Para ustadz dan ustadz sekalian, ini yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan program Gerakan Wahada Keluarga Wahada Cegah Stunting yang inti pelaksanaannya adalah ada di tingkat DPD. Tentu kegiatan ini akan kita laksanakan secepatnya yang diawali dengan sosialisasi, kemudian penggalangan dana dari para donatur, para muhsinin melalui 3 pintu tadi itu ya, pintu melalui melalui program di mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa lebih maksimal penggalangan dananya, kemudian melalui Wahda Inspirasi Zakat, melalui WIS dan juga BPD Badan Penanggulangan Stunting akan menggalang dananya. Kalau sudah mulai terhimpun, maka kita sudah akan memverifikasi data, kepastian siapa penerimanya, kemudian nanti akan kita laksanakan eksekusinya setelah pelaksanaan pelatihan secara teknis untuk tim lapangan. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kemudian tambahan gagasan penyempurnaan dari program ini agar supaya bisa berjalan sebagaimana target dan sasaran dari program kita sehingga ini bisa sukses dan bisa kita melaksanakan pencegahan dan penanggulangan stunting untuk DPW Wahda Sulawesi Tenggara. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ingin memberikan masukan dan pertanyaan, kami persilakan. Kami Ustadz. Ya, silakan. Ya, syukur Ustadz atas kesempatan kepada kami. Pertama, ini kami sampaikan kami dari Departemen Sosial dan Kesehatan BPD Bau, bagaimana kami juga ini baru di mana kesehatan menghubung yang ketua yang punya ahli dalam bidang ini yang sebagai koordinator kesehatan itu digabung sosial. Jadi sekarang ini berubah Departemen Sosial berubah menjadi kesehatan. Tadi setelah menjelaskan ini kan betul-betul menikmati dan ini juga kan juga baru paham tentang stunting. Kami di bau-bau ini yang berhubungan dengan pencegahan stunting memprogramkan yang namanya bantuan vitamin, bukan bantuan vitamin, bantuan subsidi vitamin untuk anak kader. Ya tentunya peruntukannya tujuannya untuk pencegahan stunting itu. Jadi kita sediakan bantuan vitamin, Ustadz. Dalam hal ini produknya kita wacanakan ada salah satu produk dari British Propolis. Dan satu juga produk yang ini kami sediakan yaitu madu murni yang
setahu kami insya Allah itu sangat luar biasa khasiatnya. Jadi bukan bantuan makanan gratis Ustadz. Dan kemudian kalaupun misalkan kita ingin merealisasikan makanan yang siap saji itu, bagaimana cara mekanisme realisasinya itu Ustadz? Menu-menu yang di dalamnya itu bagaimana juga? Itu perlu dijelaskan bagaimana mekanisme tentang makanan gizi, makanan apa yang ya. Terus kami pandangan tentang program bantuan vitamin ini Ustadz. Nah, ini kami Allah mulai pada bulan Mei, pada saat bulan Mei kami launching. Nah, di bulan ini apa fokus dulu pertama bulan depan kita fokus di kegiatan amalia Ramadan. Setelah itu bulan selanjutnya kita menyusun strategi mengumpulkan menggalang donatur. Ya, kembali kita akan menggalang donatur untuk merealisasikan program bantuan vitamin gratis ini. Tentunya berbicara tentang bantuan itu pasti membutuhkan budget yang sangat besar. Namun tadi kami mendengarkan penjelasan dari Ustaz, akan ada juga anggaran untuk DPD. Pertanyaan kemudian hal ini Ustaz bisa diselaraskan dengan program di wilayah. Syukran. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Ya, baik. Sambil atau kalau ada yang ingin bertanya lainnya kita persilakan. Atau sambil menunggu ikuran akhwat yang lain. Yang pertama terkait dengan program DPD Bau-Bau, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan. Kalau itu masuk sebagai program kerja dari Depsoskes ya, Depsoskes sudah digabung. Dan alhamdulillah kalau bisa direalisasikan, tentu ada kesyukuran yang luar biasa terkait dengan program bantuan vitamin ini. Sejalan dengan itu, yang terkait dengan program kita ini adalah pemberian makanan tambahan makanannya. Makanannya nanti tentu akan disesuaikan dengan kondisi sasaran. Tadi kita sebutkan misalnya ibu hamil, ada standar menunya begitu. Kemudian ibu menyusui juga begitu. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, di sinilah pentingnya kita ingin melakukan verifikasi dan validasi terhadap keadaan sasaran kita. Misalnya dia hamil, kemudian hamilnya berapa bulan, begitu dia menyusui sudah berapa lama, itu dengan anak-anak, kalau dia sakit apa sakitnya, sehingga nanti pemberian makanannya disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Bagaimana teknisnya? Ya tadi kita sebutkan bahwa nanti setelah ada data masuk data ibu hamil menyusui dan anaknya, maka di situ sudah nampak kondisinya, akan jelas kondisinya dari data itu. Lalu kemudian nanti akan dibuatkan ya semacam menunya begitu, resepnya sesuai dengan keadaannya. Nanti kemudian di tingkat DPD dan MWD akan diberikan anggaran dana, kemudian nanti mereka akan mengelola makanannya itu sesuai dengan menu yang diberikan oleh tim Badan Penanggulangan Penanganan Stunting. Jadi ada standar menu dan jenis makanan yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, ibu menyusui sesuai dengan isi piring itu, tetapi nanti akan ada menunya. Jadi kira-kira begitu. Itu yang akan dilatihkan nanti ke tim verifikasi lapangan. Apa ke tim lapangan kita. Jadi begitu nanti mekanisme yang akan kita buat. Kemudian kita memang sengaja mempercepat program ini. Siapa tahu bisa menyesuaikan dengan semangat yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Jadi begitu. Nanti di MPH ini karena ide ini baru muncul pekan ini setelah MPH hari Rabu yang lalu. Nanti di MPH DPW ini akan kami sounding atau laporkan ke ketua DPW jika memungkinkan ada slot di Amalia Ramadan ini untuk pencegahan stunting. Nanti gerakan Amalia Ramadan kita dengan berbagai macam tools itu, kita harapkan tools untuk pencegahan stunting juga masuk. Karena kan
kalau kita melihat kenyataan misalnya dalam satu DPD itu belum banyak yang hamil begitu kira-kira kalau untuk ibu hamil. Kecuali DPD-DPD yang sudah besar, misalnya Kendari, Kolaka, Muna, Bau-Bau, mungkin ada yang hamil dan yang hamil mungkin di atas 5 orang jumlahnya, misalnya begitu. Begitu juga dengan ibu menyusui. Yang mungkin datanya akan banyak ini adalah anak-anak balita, masih banyak anak-anak kita. Sehingga ini kita berharap bisa dipercepat. Dan tim lapangan juga ini akan kita pikirkan secepatnya untuk kemudian kita kumpul, kita akan sampaikan informasi-informasi ini dan bagaimana teknis yang akan kita laksanakan di lapangan. Itu kira-kira. Dan program ini insya Allah akan berjalan terus ya. Kami ini adalah program strategis yang kita mulai dalam tahun ini, yang bisa berkembang dan bisa bagus responnya dan akan kita kembangkan terus. Begitu Ustaz, syukuran. Silakan yang lain. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan yang baru masuk. Afwan kami Ustaz. Silakan Ustaz. Yang depan Ustaz. Ya, Afwan Ustaz, ini saya mau bertanya ini terkait dengan pendataannya. Ini kuesionernya dari wilayah yang sediakan Ustaz. Iya, insya Allah nanti kuesionernya dari badan kemudian Ustaz. Kemudian Ustaz yang kita mau berikan makanan ini apakah dia tiap hari atau dia berjarak begitu terkait dengan pemberian vitamin atau makanan ini itu maksudnya tiap hari yang kita mau kasih sama penerima manfaat ini atau dia berjenjang, maksudnya hari ini dikasih kemudian nanti berapa pekan lagi baru dikasih atau bagaimana Ustaz teknisnya, karena kami ini jujur saja ini masih bingung-bingung terkait dengan pendataan seperti ini Ustaz. Baik, syukuran. Target ideal kita itu adalah tiap hari. Target ideal ya. Nah, tentu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Target idealnya adalah tiap hari. Selama dia hamil dan selama dia menyusui. Kalau program ini masih bergulir, insya Allah tiap hari. Itu target ideal. Tapi bisa saja misalnya disesuaikan dengan keadaan, misalnya budget yang tersedia belum cukup itu tiap hari, nanti diatur kondisi dan pemberiannya. Apakah tiap 2 hari atau tiap pekan. Tapi kita berharap bahwa ini berjalan tiap hari nanti ke depan insya Allah. Ya Ustaz, ya syukuran Ustaz, ya cukup mungkin dari kami Ustaz. Baik, Puan. Silakan yang lain. Jadi sambil menunggu yang lain para ustaz sekalian, program ini insya Allah kita akan percepat. Kita berharap dalam Ramadan juga ini untuk memanfaatkan semangat berinfak dan besarnya pahala dalam berinfak dan bersedekah di bulan yang mulia ini. Insya Allah kita akan upayakan jalan sembari kita melakukan evaluasi sampaikan tadi itu bahwa kita juga memiliki tools atau nanti insya Allah secepat kami akan diskusinya nanti salah satu di antara sosialisasi yang akan kita laksanakan nanti memang waktunya sudah kasif ini karena Ramadan tinggal 5 hari, tetapi kami berharap bahwa sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita juga melakukan webinar atau Zoom secara akbar, secara besar mengundang seluruh kader Rohani Islam Sulawesi Tenggara dengan tema pola hidup sehat dalam bulan Ramadan atau berpuasa dengan cara-cara yang sehat atau itu nanti insya Allah kita akan sosialisasikan di situ. Dan
Ini besok kami akan minta persetujuan dari Ketua DPW untuk melaksanakan kegiatan itu. Kalau berikan slot waktu untuk melaksanakan Zoom pola hidup bersih dan sehat dalam bulan Ramadan, tentu ini adalah media yang sangat tepat untuk kemudian kita melaksanakan sosialisasi kegiatan ini. Mungkin dalam perjalanan waktu beberapa hari ke depan ini, kami juga akan segera mengundang minimal secara online dulu tim lapangan nanti yang yang akan bertugas melaksanakan eksekusi lapangan terhadap program ini. Hingga kita berharap bahwa di 10 hari pertama bulan Ramadan itu kita sudah mulai penggalangan donatur atau penggalangan muslimin yang akan menjadi pemberi bantuan terhadap program kita ini, insya Allah. Ini mudah-mudahan bisa kita kejar di waktu dekat ini. Baik. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, Ustaz dan Ustazah, Ikhwa dan Akhwat, silakan. Silakan. Ya, kami mungkin terakhir, Ustadz. Ya, silakan. Ya, ini program yang sifatnya kolaborasi dengan WIS. Kami cuma ingin ingin menanyakan hal ini, apakah sudah ada MOU-nya, Ustadz? Karena tadi ini kan kita Mukerda, kemudian di WIS itu salah satu pada saat pemaparannya itu kita tidak mendengarkan ada program kesehatan atau pencegahan stunting. Misalkan ini program apa yang di WIS program mengusulkan dana ke WIS itu kayaknya sekarang sudah agak sulit, kecuali kalau WIS yang ingin merealisasikan programnya sendiri. Kemudian program yang sifatnya kolaborasi itu kayaknya sekarang agak sulit di sini, Ustaz. Mohon diberikan gambaran supaya ini dijadikan bahan yang kami sampaikan. Iya, baik, syukran. Terkait dengan program stunting untuk di WIS ini, sebenarnya dari Mukernas yang lalu kami sudah sampaikan ke pimpinan pusat untuk dimasukkan di slot, salah satu slot di WIS. Tetapi dia masih sifatnya dalam bentuk umum, macam berkas stunting begitu, jadi ada programnya di WIS. Karena memang dari DPP belum ada arahan mungkinnya, sehingga tapi kita berharap bahwa dalam satu pekan ini karena nanti insya Allah hari Rabu juga ada MPH, ini akan kami sampaikan Ketua WIS bahwa kita sudah akan jalan sehingga di WIS akan dapat dimasukkan slot untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata misalnya ada kendala di WIS, maka Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sendiri yang akan bergerak untuk melakukan penghimpunan dana ini. Pun kalau bahkan WIS juga telah memasukkan slotnya, maka tetap Badan Stunting tetap akan bergerak untuk melakukan penggalangan dana ini. Nanti ada mekanisme yang kita buat seperti tadi. Badan Stunting akan melakukan sosialisasi, upaya-upaya untuk membangun komunikasi dengan pihak eksternal, pihak kader, semua kader yang berkemampuan, yang memiliki kemampuan ekonomi, begitu juga dengan simpatisan untuk menjadi kader pemberi manfaat, atau bahasa kita adalah donatur program stunting. Karena itu nanti insya Allah di MPH hari Rabu nanti akan kami sonding dan akan kami minta persetujuan dari pimpinan untuk kita mulai bergerak. Tidak begitu? Bang. Silakan Ustadz dan Ustazah yang lain untuk memberikan masukan juga, kami sangat butuhkan.
samping kalau ada yang ditanyakan, begitu juga memberikan ide-ide, masukan-masukan untuk penyempurnaan program ini. Silakan ikhwan dan akhwat. Baik, para ustadz dan ustadz sekalian, ini karena sudah jam 22 juga, sudah jam 10 lewat. Yang terakhir yang ingin kami semacam minta penguatan dan nanti bantuan dari para ustadz dan ustadz sekalian, ketua-ketua departemen kesehatan, ketua unit kesehatan atau PJ kesehatan yang ada di DPD MWD yang belum ada departemen kesehatannya adalah untuk tim ini. Jadi tim pelaksana di tingkat DPD tentu adalah Depkes dan unit kesehatan atau pengurus yang diberikan amanah untuk mengurus urusan kesehatan. Kemudian di tingkat DPD itu untuk sampai di lapangan tentu kami paham bahwa ketua-ketua departemen dan ketua unit ini memiliki juga banyak program-program, sehingga kita berharap nanti tim eksekusi lapangan lah yang akan banyak berbuat di lapangan, sehingga pada malam hari ini kami meminta kepada ketua-ketua departemen dan ketua-ketua unit kesehatan untuk istilahnya meminta yang pertama meminta kepastian ulang kepada tim surveyor yang lalu di tahun 2024, surveyor data stunting ini, untuk meminta kesediaannya kembali untuk menjadi tim eksekusi lapangan ini. Pertama. Yang kedua, kalau ternyata para ikhwah dan akhwat, ustadz dan ustazah yang menjadi tim surveyor atau tim pendata, tim survei stunting yang lalu tidak lagi bersedia, maka kami minta kesediaan para ustadz, ketua-ketua departemen dan unit kesehatan untuk menunjuk 2 orang atau 3 orang setiap DPD untuk menjadi tim eksekusi lapangan ini, untuk menjadi tim eksekutor di lapangan. Kami berharap dalam pekan ini sudah ada kepastian agar supaya kita bisa kumpulkan mereka untuk kemudian kita sampaikan hal-hal penting ini, sembari kami meminta persetujuan dari ketua DPW untuk melaksanakan semacam upgrade atau ya mungkin kalau dibilang pelatihan juga bagaimana untuk dikumpulkan mereka minimal secara online dulu untuk kemudian kami sampaikan masalah ini, program ini kepada mereka. Jadi ini kita berharap nanti juga kami akan menyurat secara resmi ke DPD untuk memverifikasi kembali data-data kader-kader kita yang pernah menjadi tim survei data stunting di tahun 2024 yang lalu. Sekali lagi, kalau kita berharap bahwa mereka masih bersedia untuk menjadi tim dari stunting ini. Kalaupun ternyata ada yang tidak bersedia lagi, maka kami berharap nanti ketua-ketua departemen kesehatan, ketua-ketua unit kesehatan di akhwat untuk bisa ada kader kita di tiap DPD yang bersedia untuk menjadi tim ini, karena akan menjadi tim eksekusi di lapangan nanti, insya Allah. Itu yang kami harapkan dari pertemuan kita ini. Jadi 2, yang pertama konsep tentang gerakan keluarga wahda cegah stunting ini telah sampai kepada para ustadz dan ustazah sekalian. Yang kedua adalah tim eksekusi lapangan, tim pencegahan dan penanggulangan stunting lapangan. Ini sekali lagi kami masih berharap mengambil dari tim yang lama, tim survei
data stunting di tahun 2024 yang lalu. Kalau ternyata mereka sudah tidak bersedia, maka kami berharap ada 2 atau 3 orang dari DPD masing-masing untuk ditunjuk menjadi tim pencegahan dan penanggulangan stunting di lapangan ini. Kecuali DPD yang sudah besar, misalnya seperti DPD Kendari, DPD Kolaka Utara, mungkin Bau-Bau, Bembana, Muna, yang mungkin bisa lebih dari itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kondisi-kondisi yang atau jangan sampai kewalahan di lapangan jika program ini sudah berjalan. Tapi paling sedikit kita minta katakanlah 3 orang menjadi tim ini sehingga ini bisa berjalan lancar di lapangan. Ini yang kami harapkan dari pertemuan ini, sehingga dalam 1 pekan ini kami akan percepat untuk meminta nama-nama itu, kemudian nanti akan kami agendakan untuk kami undang mereka dalam rangka melaksanakan pertemuan membicarakan masalah ini. Saya kira demikian. Saya berikan kesempatan lagi 1 kali untuk yang ingin bertanya atau yang ingin berikan masukan sebelum kita tutup musyawarah kita. Kami persilakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan masukan atau yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Para ustaz sekalian, walhamdulillah yang masuk ini sudah 14 akun, 13-nya karena kami menggunakan 2 device ini, 2 akun, berarti ada ada 12 ya, 12, 13 dengan kami. Alhamdulillah, para ustaz dan ustaz sekalian, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Syukran wa jazakumullahu khairan. Sekali lagi kami berharap bahwa dalam pekan ini nama-nama tim lapangan yang ditunjuk dan diberikan amanah untuk menjadi penyambung kita sampai di sasaran program ini sudah bisa ada nama-namanya, sehingga sebelum Ramadan kami berharap kami bisa mengundang mereka untuk melaksanakan musyawarah atau pertemuan secara online melalui Zoom ini. Demikian, sekali lagi syukran wa jazakumullahu khairan atas kehadirannya semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan program-program kita. Demikian, kita tutup majelis kita dengan masing-masing baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.